Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan juga Mandarin Station listener dimanapun Anda saat ini menyimak. Kita berjumpa kembali melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 yang merupakan Pekan Paskah keempat di masa saat ini, di mana kita masih dalam suasana sukacita Paskah. Dan semoga Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita selalu dan juga tetap bersemangat. Pada saat ini telah hadir di studio Romo Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi. Dan tentunya Romo Adi akan memberikan penguatan dan juga inspirasi pewartaan terkait pada bacaan pada hari ini. Mari para gembala baik dan murah hati, kita sapa Romo Adi. Halo Romo. Halo Sisi, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, para gembala baik dan murah hati, jumpa kembali. Tuhan senantiasa memberkati keluarga-keluarga Anda. Amin. Dan semoga juga Romo dalam keadaan yang tetap sehat selalu dan selalu bersemangat ya Romo. Ya, betul Sisi. Ya. Semangat Paskah. Amin. Dan pada hari ini Anda juga bisa menyiapkan diri terkait pada bacaan yang akan kita renungkan bersama. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita siapkan diri kita. Kita buka hati kita untuk menyapa Allah Bapa di surga melalui doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Adi. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, dari mula karya keselamatan kami alami, melalui karya penebusan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kebangkitannya yang telah dialaminya menjadi tanda yang jelas bagi kami untuk semakin beriman dan semakin setia mengikuti Putramu. Kami mohon berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat membuka hati, pikiran, dan budi kami untuk mendengarkan, untuk mencerna, dan merenungkan firman-Mu yang sungguh kami perlukan bagi perjalanan hidup kami di dunia ini. Semoga iman kami boleh bertumbuh kepadamu sebagai pujian atas kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, doa pembuka yang juga akan menguatkan kita semua dalam aktivitas kita pada penghujung minggu ini, yaitu di hari Jumat di tanggal 12 Mei 2017. Dan pada hari ini kita akan merenungkan dan juga nanti akan mendapatkan inspirasi pewartaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Dan kemudian Injil Yohanes, yaitu Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita awali dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 26 sampai 33. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur.
Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Kini mari kita siapkan diri kita tanggapi bacaan dari Kisah Para Rasul dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur bab 2. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Para gembala baik dan murah hati, kini kita siapkan diri kita buka hati kita. Kita akan masuki bait pengantar Injil, kemudian dilanjutkan dengan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 14 ayat 1 sampai 6. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Demikianlah para gembala baik dan murah hati, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Kini kita akan mendapatkan inspirasi pewartaan, tentunya diawali dari bacaan pertama ya Romo. Ya, betul Cici. Baik, dari bacaan Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33 ini, apa sebenarnya yang akan disampaikan Romo? Ya, pemirsa Hidup TV dan teman setia Radio Line, para gembala baik dan murah hati, bacaan pertama yang dari Kisah Para Rasul, di mana pada masa Paskah, bacaan pertama umumnya diambil dari Kisah Para Rasul, karena memang pada kesempatan Paskah kita merenungkan bagaimana para rasul dan jemaat perdana membangun kembali iman mereka akan Yesus di satu sisi, dan di lain sisi sekaligus mereka mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus. Pada bagian ini merupakan termasuk paruh kedua dari Kisah Para Rasul, dan di perikop yang kita dengarkan ini awal dari bagian kedua yang mengisahkan perjalanan Paulus dan Barnabas sebenarnya dari sampai di Antioquia, di Pisidia dan seterusnya. Dan yang kita dengarkan pada bacaan ini biasanya orang mengatakan sebagai bagian dari wejangan Paulus. Wejangan ini terbagi dari dua bagian. Pertama bab 13 ayat 16 sampai 25, perikop sebelum ini berarti yang berisi mengenai ringkasan sejarah bagaimana kisah kematian Stefanus dan juga kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dan pada bagian kedua, wejangan kedua, yaitu perikop yang kita dengarkan ini dari ayat 26 sampai 39 persisnya, tentang pemberitaan tentang Yesus. Ia wafat dan bangkit dan sungguh-sungguh menjadi Mesias yang dinantikan. Wejangan ini juga akan disampaikan juga oleh Rasul Petrus di kitab yang lain. Nah, saya lebih merasa terbantu untuk melihat ayat-ayat yang menarik ya. Misalnya dari ayat yang awal-awal, ayat 26 sampai 27, di sini semacam konfirmasi, penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh umat perjanjian lama itu justru menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan dalam perjanjian lama. Keselamatan yang dijanjikan telah digenapi dalam kematian Yesus. Orang-orang atau umat perjanjian lama secara tidak sadar telah menggenapi perjanjian lama karena mereka gagal untuk memahami makna dari ayat-ayat kitab suci dan juga gagal memberi makna tentang arti Mesias. Bahkan juga dikatakan bagaimana tubuh Yesus diturunkan dari salib sebelum Sabat tiba, tubuhnya dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus. Itu ayat-ayat awal. Kemudian pada ayat 32 dan 33, menurut Paulus, Yesus adalah penggenapan dari janji Allah dalam perjanjian lama. Jadi Yesuslah yang menggenapi tentang Mesias di perjanjian lama. Pengharapan akan Mesias yang diberikan kepada para leluhur telah digenapi dalam Yesus. Dan ini sekaligus kombinasi rumusan teologi ya, antara Yesus Mesias dengan Yesus sebagai anak Allah, disampaikan dalam ayat ini. Juga yang menarik, saya kira juga ayat 31 dikatakan, mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dalam bahasa Yunani, saksi adalah martus, atau yang kita pahami sekarang martir. Jadi martir adalah seseorang yang bersaksi melalui tindakan dan ucapan bagi kebenaran. Itu berarti Paulus ingin menunjuk para rasul, juga pewarta kabar gembira saat itu,
juga para martir sesudahnya. Kita tahu bahwa gereja perdana mengalami tantangan yang luar biasa ya. Banyak martir yang dilahirkan oleh gereja perdana, dan mereka adalah saksi akan kebenaran. Nah, selain memahami apa yang disampaikan Paulus, saya sendiri ketika merenungkan sebenarnya tertarik dan tergerak oleh sikap dari Paulus sendiri. Istilah saya itu sebagai peneguhan cinta kasih pastoral, sikapnya Paulus dan Barnabas. Jadi kita bayangkan bahwa kehadiran Paulus dan Barnabas ke Antiokhia dan ke Pisidia ini itu langsung berjumpa dengan umat pada umumnya dan langsung datang ke Bait Allah. Bisa dibayangkan saat itu Paulus pasti mengalami tantangan dan kesulitan karena umat perjanjian lama kan tahu bahwa Paulus ini pengikut Yesus yang sudah mereka bunuh di kayu salib. Dan kemudian Paulus dengan tidak hanya dengan gagah berani tapi juga dengan cinta kasih pastoral yang dimilikinya, dia datang ke rumah ibadat dan mewartakan kabar kebangkitan Yesus. Itu antara pengorbanan dan sedikit kegilaan saya kira. Itu tadi kombinasi antara gagah berani dan cinta kasih ya, Iya betul, itu luar biasa Paulus dan Barnabas. Bahkan dia langsung datang ke rumah ibadat bertemu dengan umat Yahudi, tidak bertemu dengan petinggi-petinggi kota di Antiokhia, karena sebelumnya kita tahu bahwa dalam perikop sebelumnya bagaimana Paulus itu dibela oleh gubernur Romawi saat itu. Tapi dia langsung datang ke umat Yahudi, berbicara di rumah ibadat dan menyampaikan kabar gembira tentang Yesus. Buat saya ini suatu yang istimewa ya, sikap peneguhan Paulus. Entah kabarnya diterima atau tidak, entah dipercaya atau tidak, tapi bahwa dia datang dan menyampaikan hal yang baik, itu saya kira juga menjadi teladan untuk kita. Lalu apalagi Romo, dari tadi itu adalah ayat per ayat ya Romo. Masih adakah ayat lain yang menarik yang ada Romo? Saya memilih lebih merenungkan sikap Paulus dan Barnabas, karena tentu isi ayatnya itu sudah kerap kali dan saya yakin juga sudah sangat diimani oleh para pemirsa dan pendengar. Tetapi bahwa sikap pastoral Paulus untuk datang bagi saya memberi inspirasi bahwa ada dua hal ya, internal maupun eksternal. Secara internal ini adalah teladan untuk keluarga-keluarga Kristiani. Jangan mengira kalau semua sudah dibaptis dan punya kebiasaan doa syukur kepada Allah, punya kebiasaan doa dalam keluarga, pengetahuan iman dan kedalaman iman itu bisa bertumbuh dengan sendirinya. Tentu saja kita percaya dorongan Roh Kudus, tetapi rasanya keluarga perlu belajar dari Paulus yang mau merawat iman. Dia hadir ke umat Yahudi, menyampaikan kebenaran. Ini rasanya menjadi inspirasi untuk keluarga, orang tua Kristiani untuk memastikan bahwa anak-anaknya menerima sakramen-sakramen pada waktunya, tetapi juga membuat iman mereka dan kecintaan mereka kepada Yesus semakin mendalam. Dan itu kan tantangan yang menarik ya. Ya, jadi tidak hanya bergantung kepada bahwa sudah selesai menerima sakramen baptis atau sakramen krisma begitu ya Romo. Lalu rajin juga untuk sakramen rekonsiliasi misalnya, tapi bagaimana merawat seperti kita merawat tanaman ya Romo, disiram gitu ya. Itu menarik. Paulus kan melakukan pengajaran kan, dia merawat iman baik umat Yahudi maupun umat Kristiani saat itu ya. Mungkin Sisi punya pengalaman dalam keluarga pasti kan. Bagaimana menumbuh kembangkan iman yang memang menjadi pondasi hidup keluarga. Ya, di tengah-tengah juga jawaban ataupun reaksi dari anak-anak baru gede gitu Romo. Jadi anak-anak baru besar kan biasanya kalau dikasih tahu
agak so tahu gitu. Oh, Jadi iya, terus tapi generasi milenial ya. ya. Jadi ya cukup menjadi tantangan mungkin ya Romo dalam Iya, bagaimana menumbuhkan dan mengiringi mereka Oh, begitu ya. untuk menumbuhkan iman terus. Dari segi knowledge, segi pengetahuan mungkin mereka bisa belajar dari Mbah Google ya. Ya. Memang dari segi kesaksian iman, segi teladan ya, teladan orang tua dan orang yang lain pasti juga penting juga ya. Iya. Baik. Iya. Ya, jadi ini internal yang Internal, sangat yang menarik eksternal ya, Romo. tentu Iya. eksternal mewartakan kebenaran kepada masyarakat. Itu bukan berarti bahwa memaksakan apa yang kita percayai, Iya. tapi bahwa berbuat sesuatu untuk kebaikan umum, kesejahteraan umum itu adalah salah satu wujud mewartakan kebenaran. Keuskupan kita kan baru saja merayakan 210 tahun Gereja Keuskupan Agung Jakarta ya. Iya. Persisnya tanggal berapa? Bulan Mei, ini. 8 Mei, Ya. 8 Mei 1807. Dan kemarin 11 Mei kita juga merayakan ungkapan syukur itu bersama para religius ya, biarawan-biarawati di Gereja Katedral. Kehadiran para imam tarekat, bruder, suster yang menjadi misionaris awal di Gereja Batavia sungguh menjadi tanda kehadiran Tuhan untuk gereja kita kan. Iya. Luar biasa pengorbanan mereka. Dan Iya. kembali tadi ke cinta kasih eksternal, tentu seperti panduan tahun pastoral tahun ini, makin adil makin beradab, itu menjadi salah satu wujud iman. Ya, kita diajak sebagai orang Katolik dalam masyarakat untuk berbuat baik, sekurang-kurangnya tidak merugikan orang lain. Sekurang-kurangnya ya. Kalau tidak bisa berbuat baik terlebih dahulu, tapi jangan merugikan orang lain Ya, begitu dan ya, jangan Romo. buat susah orang lain. Ya. Ya, ini menarik. Jadi eksternal ini lebih kepada masyarakat atau lingkungan sekitarnya ya, Romo. Ya. Ya. Jadi ada dua hal bahwa sikap pastoral Paulus yang patut untuk kita teladani ya, Romo. Ya. Baik juga dari segi kaum rohaniwan ataupun dari segi awam begitu ya, Romo. Ya. Dan kira-kira apa yang juga bisa kita lakukan dengan kedua hal ini, Romo, internal dan eksternal ini? Ya. Untuk yang internal, peneguhan cinta kasih pastoral tentu panggilan keluarga pada zaman ini juga memiliki banyak tantangan ya. Dan juga kesulitan dan juga tentu rahmat untuk menampilkan tanda hidup kesetiaan dalam hidup perkawinan dan juga menampilkan keluarga sebagai sarana kasih setia Tuhan bagi orang banyak. Nah, mungkin kita bisa diskusi lebih jauh kan bagaimana keluarga-keluarga punya cara kasih yang unik untuk memastikan penerusan iman kepada anak-anak, kepada cucu. Ada sekolah yang mulai dari kecil membiasakan atau membuat misa sekolah dan semua petugasnya anak-anak sekolah yang kecil-kecil misalnya. Itu hal sederhana di sekolah. Juga di keluarga ada orang tua yang memastikan anaknya memberikan kolektenya dari uang jajan yang disisihkan. Ya, jadi nggak disiapkan dari orang tua ya, Romo, tapi dari uang jajannya sendiri. Jadi mereka bisa belajar. Nah, itu. Dan mungkin sih bisa menambahkan. Ya, sebenarnya banyak hal di mana nggak harus juga atau tidak harus dengan cara-cara mendikte begitu ya, Romo, tapi yang dilakukan oleh orang tua itu sebagai contoh kepada anak-anaknya, Romo ya. Ya. Lalu untuk masalah internal ini juga menjadi keprihatinan, Romo, kalau tadi Romo sebutkan bahwa ada tantangan bagi keluarga-keluarga kita, terutama keluarga muda, Romo, di mana keluarga muda harus berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Tapi di samping itu juga anaknya masih kecil gitu. Nah, ini juga
salah satu mungkin yang perlu mendapatkan dukungan gitu ya Romo. Ya. Bahwa mereka juga harus mendapatkan support bagaimana melaksanakan atau ya menjalankan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga sekaligus bisa bersatu begitu. Karena banyak tantangannya ya Romo. Saya dengar keluarga-keluarga sekarang tuh penuh tantangannya dengan akhirnya karena kesulitan hidup lalu bertengkar dan akhirnya berpisah seperti itu. Salah satunya memang tantangan hidup ekonomi ya, hidup di Jakarta dengan kesulitan. Tantangan selalu juga melahirkan peluang-peluang saya kira Sisi dan pemirsa dan pendengar. Salah satu wujud keterlibatan keluarga-keluarga muda kan misalnya di paroki, salah satu saja, tidak selalu di paroki, tapi misalnya kami pernah kunjungan ke suatu paroki dan paroki itu mengatakan dari data keterlibatan keluarga muda mungkin agak kurang dalam acara-acara lingkungan, ada datanya. Tapi di sisi lain keluarga muda itu aktif terlibat dalam pelayanan yang lain di waktu weekend, di waktu Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa itu susah pergi pagi kan, pulang malam. Tapi di sisi lain keluarga muda itu sungguh menjadi tumpuan andalan kegiatan paroki, pelayanan paroki di hari-hari Minggu. Dan saya kira itu bagian dan bentuk dari keterlibatan keluarga. Peluang di tengah tantangan yang ada, tetap ada peluang. Sekaligus melayani, sekaligus memastikan anak-anak dididik di gereja. Dibiasakan di lingkungan gereja begitu ya Romo. Keluarga-keluarga muda berkumpul yang punya anak usia 4-5 tahun. Nah, gimana nih anak kita? Yaudah kita kumpul bikin bina iman tiap hari Minggu mulai di lingkungannya. Sekalian melayani, sekalian memastikan anak kita misalnya, dan itu sudah banyak dilakukan di paroki-paroki. Jadi bisa dilihat juga peluangnya itu tadi ya Romo sebagai hal yang positif yang juga bisa memberikan harapan untuk tadi mengembangkan atau meneladani sikap Pastoral Paulus terkait dengan internal ya Romo. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan Romo? Di eksternal tentu ketika kita bersama-sama komit untuk mewujudkan masyarakat yang makin adil dan makin beradab, tentu terbuka begitu banyak kreativitas bagi keluarga-keluarga Kristiani maupun pribadi-pribadi untuk terlibat dalam hidup bermasyarakat lebih dalam lagi kan. Situasi setelah pilkada misalnya, lalu juga situasi sosial ekonomi yang ada di masyarakat kita, di sekitar kita dan sebagainya. Baik. Jadi jangan sampai dilupakan antara internal dan eksternal ini ya Romo ya. Bisa dilaksanakan oleh kita siapapun juga. Baik, tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung dari perjumpaan kita melalui sesi pertama Perbincangan Rohani, Oase Rohani Katolik edisi Jumat 12 Mei 2017. Dan kini mari kita sama-sama renungkan apa yang telah kita peroleh inspirasi pewartaan dari bacaan pertama, dan kita akan kembali lagi di sesi kedua dalam Dialog Iman. Sabdamu Tuhan, sabda
menjadi milikku. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 12 Mei, Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Nereus, Achilleus, Pankrasius, dan Santa Flavia Domitilla, martir. Nereus dan Achilleus adalah dua perwira Romawi yang dipermandikan langsung oleh Santo Petrus. Bersama dengan Domitilla, seorang perawan dari keluarga kaisar. Mereka dibunuh dalam suatu pembakaran massal karena imannya kepada Kristus. Pankrasius, demikian kata sebuah kisah kuno, adalah seorang pria remaja 14 tahunan dari Asia Kecil. Ia ditangkap ketika sedang mengikuti misa. Di hadapan Kaisar Diokletianus, ia membela iman Kristen. Kembali Anda simak Oase Rohani Katolik untuk edisi Jumat 12 Mei 2017. Bagi Anda pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan juga Mandarin Station listener dimanapun Anda menyimak, mungkin Anda baru saja juga berkesempatan untuk bergabung. Tadi telah kita peroleh inspirasi pewartaan yang begitu menguatkan kita semua melalui bacaan pertama yaitu Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Dan masih bersama dengan Romo Diocesan Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa kirimkan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0822 1036 1555. 0822 1036 1555 atau juga ke email orkkaj@yahoo.com. Dan kini kita akan kembali mendapatkan inspirasi mengenai intisari atau kesimpulan dari bacaan pertama yang telah kita peroleh tadi di sesi pertama. Silakan Romo. Dari bacaan pertama, kita bisa memetik inspirasi rohani dari sikap pastoral Paulus dan Barnabas. Paulus dengan cinta kasih pastoralnya hadir di tengah umat perjanjian lama untuk mewartakan kebenaran, mewartakan Yesus yang adalah Mesias dan anak Allah. Apapun sikap yang diterima oleh Paulus, Paulus hadir di tengah-tengah umat dan menyampaikan kabar gembira itu. Sikap Paulus ini menjadi inspirasi bagi kita masing-masing dan juga bagi keluarga-keluarga Kristiani, bahwa kita pun secara internal perlu memastikan pertumbuhan iman keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, dan juga secara eksternal kita perlu semakin hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk dari peneguhan kita sebagai pengikut Yesus. Demikian sisi ringkasan bacaan pertama. Iya, terima kasih Romo. Jadi tadi telah juga diberikan inspirasi dari Romo Adi mengenai bagaimana kita juga bisa meneladani peneguhan cinta kasih pastoral dari Paulus terutama dan Barnabas ya Romo ya. Dan kita bisa lakukan ini tadi dengan internal dan pelaksanaannya dengan eksternal pula. Dan kita sekarang ini beralih kepada inspirasi mengenai bacaan Injil Romo. Iya. Nah, bacaan Injil pada hari ini cukup singkat. Itu apa saja Romo? Bacaan Injil hari ini, kalau Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para gembala baik dan berhati perhatikan, bacaan Injil yang favorit untuk perayaan-perayaan atau ibadat bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Karena memang bacaan Injil ini meneguhkan akan hidup abadi dan akan sukacita bersama Bapa di rumah Bapa di surga. Bacaan ini sungguh meneguhkan iman kita tentang apa yang akan terjadi setelah hidup kita di dunia ini. Dan dalam permenungan yang saya lakukan
terhadap Injil ini, kemudian saya dengan bantuan beberapa tafsir menemukan bahwa perikop ini juga berbicara hal lain yang cukup penting bagi perkembangan gereja perdana saat itu, terutama juga untuk pembentukan iman para murid. Secara sekilas dari latar belakangnya, bahwa Yesus melakukan percakapan ini di ruang atas. Dan dari bab 13 sampai ayat 16 disampaikan itu, Yesus menyampaikan ajaran-ajaran rohaninya di ruang atas. Ada 3 alur dari ajaran utama yang Yesus sampaikan. Yang pertama terkait perintah-perintah yang menyangkut tugas yang harus dilaksanakan oleh para murid, yaitu bersaksi dan menghasilkan buah. 2, peringatan-peringatan tentang perlawanan dari dunia dan iblis yang akan para murid hadapi. Dan yang ketiga, peneguhan dari Yesus sendiri bahwa Tuhan pun akan melengkapi para murid dan pengikut Yesus sampai pada hari kemenangan, sampai pada akhir zaman. Jadi ini 3 alur ajaran rohani yang disampaikan Yesus pada kesempatan itu. Nah, dalam perjanjian lama kita mendengar ada banyak pesan-pesan perpisahan ya yang disampaikan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama. Ada Bapak Yakub, ada Nabi Yosua, bahkan Raja Daud. Semua mereka memberikan pesan perpisahan. Tuhan Yesus juga mengatakan pesan perpisahan sebelum beliau wafat. Tapi juga sekaligus ada bedanya. Bahwa Yesus menyampaikan pesan perpisahan dan dia sendiri mengimani bahwa dia akan bangkit kembali. Jadi kalau dalam doa kontemplasi kita bisa hadir dalam peristiwa itu, Yesus memberikan amanat perpisahannya, kita bisa merasakan sungguh peneguhan ilahi dari Tuhan sendiri. Nah, mari kita lihat ayat per ayat. Yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mengajar berbuat baik, menyembuhkan, mengampuni, menghidupkan orang, menghadirkan Bapa, dan meyakinkan para murid bahwa Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang Maha Rahim. Dan rupa-rupanya yang dibutuhkan tidak hanya percaya pada Allah, tapi juga percaya juga kepadaku. Kalau kita sekarang pembaca modern membaca perikop ini, kita tahu, oh ya, Yesus memang saat itu dalam rangka perpisahan bicara, tapi kan kemudian akan bangkit lagi. Itu kita mendengar sekarang. Tapi coba bayangkan kita masuk ke dalam hati dan benak pikiran para murid saat itu. Pasti situasinya akan berbeda. Dan para murid diminta untuk percaya kepada Yesus, juga termasuk percaya pada hal yang akan dilalui oleh Yesus. Nah, dalam ayat pertama, Yesus sebenarnya sudah menyampaikan, sudah menubuatkan kegagalan Petrus yang akan mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus. Yesus sudah menggambarkan situasi para murid yang bingung, yang tidak tahu harus gimana. Tapi Yesus mengajak para murid untuk harus percaya. Nah, kalau kita masuk dalam situasi itu, pasti para murid mengalami yang namanya krisis iman yang luar biasa dahsyat ya. Krisis iman, tidak hanya krisis kehidupan, tapi krisis iman. Yesus, nabi, guru, yang sungguh diimani, dipercaya, tiba-tiba mengalami sengsara, wafat di kayu salib. Itu pasti menghasilkan krisis iman yang luar biasa. Karena itu tanpa iman kepada Yesus, para rasul dan gereja perdana pasti akan hancur dengan sendirinya. Tapi kita tahu bagaimana Yesus mempersiapkan para rasul dan gereja perdana sampai akhirnya mereka sungguh bisa mewujudkan, mengungkapkan iman mereka dan sampai kita sekarang. Kemudian ayat kedua,
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, untuk aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Ada beberapa tafsiran, tapi dikatakan tafsir yang pas bahwa kepergian Yesus, yaitu dengan kematian dan kebangkitannya, itu menyediakan tempat keselamatan untuk kita semua umat manusia. Kematian Yesus tentu membawa hasil yang besar, dan kebangkitannya memberikan peneguhan iman bagi kita para muridnya. Nah, kemudian juga pada bab 14 ayat 5 sampai dengan 14, jadi setelah perikopa ini, Yesus akan bicara mengenai hubungan dirinya dengan Bapa. Nah, Thomas yang bertanya-tanya tentang Yesus ini digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan. Jadi Yesus memang guru yang istimewa ya. Dia rabi yang istimewa karena dia bisa membuat dialog percakapan yang membuat orang bertanya, dan pertanyaan orang itu akan dia jelaskan dengan kebenaran-kebenaran yang akan dia sampaikan. Dan pertanyaan Thomas menjadi jalan masuk bagi Yesus untuk pada perikop seterusnya 6-14 Yesus menjelaskan hubungan dirinya dengan Bapa. Nah, saya merenungkan kembali seperti permenungan kita dalam bacaan pertama kan, bagaimana Paulus dan Barnabas menunjukkan cinta kasih pastoralnya dengan mewartakan kabar gembira. Demikian juga Yesus. Ini bagian dari wujud dari cinta kasih Yesus kepada para rasul, murid-murid terdekatnya. Mereka ini yang harus dipastikan bahwa mereka akan beriman dan percaya kepada Yesus. Dan sebentar lagi mereka akan mengalami suatu krisis iman. Dan bagaimana harus disiapkan. Dan ini adalah salah satu wujud pengajaran-pengajaran ini. Amanat perpisahan Yesus ini adalah wujud dari sikap Yesus untuk, dalam tanda kutip, mendidik dan menggembleng para muridnya. Demikian. Baik, Romo. Jadi ini menarik sekali karena ini merupakan bagian di mana Yesus sudah mempersiapkan para murid sebelum menghadapi krisis iman tadi ya, untuk memberikan peneguhan, penguatan, amanat-amanat yang tentunya ya harusnya diikuti semua ya, namun kenyataannya tidak ya, Romo. Ada yang mengingkari juga. Nah, ini apalagi Romo yang bisa kita tangkap atau kita dapatkan inspirasi dari Injil Yohanes untuk bab 14 ayat 1-6 ini, selain tadi mengenai bagaimana Yesus memberikan peneguhan kepada para murid. Mungkin untuk kami semua bagaimana, Romo? Ya, peneguhan Yesus ini tentu kan sejak awal kehadiran Yesus sampai kebangkitannya, dan bahkan sesudahnya kehadiran Yesus dalam wujud Roh Kudus yang menyertai gereja. Poin pentingnya adalah penyertaan. Bahwa Yesus itu tidak hanya memberikan Roh Kudus, tapi Yesus menyertai para murid, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Yesus yang menyiapkan para murid sebelum memasuki jalan salibnya, dan Yesus yang nanti ketika Yesus bangkit akan menampakkan diri di hadapan para murid sampai para murid pergi dari makam yang kosong kembali ke Golgota. Dari Golgota kembali ke Galilea. Dan semua itu dilakukan oleh Yesus. Poin penyertaan Yesus ini yang menjadi peneguhan bagi kita semua, saya kira sisi cinta kasih Yesus dan penyertaannya. Gitu. Jadi di sini yang harus juga kita pahami, kita ingat selalu dan kita imani bahwa Yesus juga menyertai gitu, penyertaan Yesus ya, Romo ya. Ya, baik. Lalu apalagi yang ingin disampaikan Romo dari bacaan Injil ini yang kita bisa laksanakan pada saat-saat sekarang ini? Kalau kita bicara kontekstualisasi seperti dalam bacaan pertama tadi, peneguhan cinta kasih pastoral juga menjadi peneguhan dari Tuhan Yesus sendiri. Secara internal dari keluarga-keluarga kita dan juga secara eksternal. Misalnya bagaimana kita itu masing-masing
menjawab pertanyaan apa yang harus aku lakukan supaya lingkungan hidup kita semakin lebih baik. Iya. Dan kehadiran umat Kristiani pengikut Yesus diharapkan menjadi sungguh garam dan terang dunia. Dalam konteks eksternal, saya tertarik dengan apa yang selalu disampaikan Doposkop tentang sejarah adanya lingkungan-lingkungan di gereja-gereja. Iya. Dari sejarahnya, kata lingkungan atau kering yang pertama kali didorong oleh Monsinyur Sugio Pranoto itu adalah muncul dari gereja Bintaran. Maksudnya lingkungan itu adalah ingin menghadirkan umat beriman Kristiani dalam masyarakat tertentu. Maka dulu nama lingkungan adalah nama wilayah, nama daerah. Nama daerahnya. Romo. Misalnya lingkungan Pasar Baru Ya. atau lingkungan Pejaten Barat misalnya. Tanpa sadar ada perubahan. Sekarang nama lingkungan menjadi nama orang-orang kudus. orang kudus. Iya. Tentu saja itu baik. Iya. Dan supaya usaha lingkungan dan gereja sekarang yang semakin tersistematisasi, semakin terstruktur itu juga jangan sampai ada roh cinta akan masyarakat yang jangan sampai hilang. Iya. Bahwa lingkungan awalnya itu diciptakan untuk supaya pengikut Yesus, umat Katolik ini semakin terlibat dalam masyarakat di mana dia tinggal saat itu. Iya. Kenal siapa RT-nya, RW-nya. Tidak hanya kenal ketika mau pilkada belum dapat Belum dapat ini formulirnya. belum dapat C6 baru cari-cari RT. Tapi ya itulah begitu. Iya, baik. Jadi menarik sekali Romo bahwa kalau sekarang kan memang kami semua taunya lingkungan itu nama-nama orang kudus ya. Seperti saya, wilayah Ignatius de Loyola, lalu lingkungannya Robertus Bellarminus. Wilayahnya di mana itu? Itu di daerah Pecenongan Romo. Oh iya. Ya. Nah, jadi sekarang ini bagaimana akan nanti untuk istilahnya dipakai kembali begitu Romo? Itu belum pasti. Hanya iya. memang tentu dihimbau untuk jangan melupakan semangat dan roh keterlibatan dalam masyarakat setempat ini. Dan itu kan juga bisa menangkal segala macam kan dalam masyarakat itu, kriminalitas, terus terorisme, terus intoleransi. Kalau kita semakin terlibat dalam masyarakat, kita kenal siapa orang, kalau ada orang asing datang. Tapi lebih dari itu bagaimana kita menjadi sesama bagi tetangga rumah kita dan segala macam. Jadi jangan juga hanya aktif misalnya ya menghadiri pertemuan lingkungan, tapi hanya itu saja tanpa mau kenal siapa sebelahnya, lalu siapa RT-nya, bahkan ada yang nggak tahu mungkin ya Romo, atau RW-nya dan lain-lain seperti itu ya Romo ya diharapkan. Ya, tentu banyak kreativitas yang bisa dilakukan di lingkungan untuk semakin sungguh menghadirkan diri kita sebagai garam dan terang dunia. Iya. Apakah ini juga terkait dengan apa yang menjadi di tahun 2017 ini Romo, bagian dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta terkait dengan sila kedua juga ya Romo? Iya, semangat tekanan pastoral makin adil, makin beradab. Iya. Lalu tadi kalau ini juga terkait dengan inspirasi pewartaan pada hari ini, itu termasuk dalam kegiatan atau teladan kita terhadap apa yang diteladankan oleh Paulus dalam kegiatan eksternal ya Romo ya? Iya. Eksternal dan internal juga jangan dilupakan. Iya. Lalu ada lagi Romo tentang tadi bagaimana kita diingatkan untuk selalu aware atau peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, baik juga terhadap saudara-saudara kita sesama umat Katolik ataupun dengan saudara-saudara lainnya seluruhnya ya Romo. Lalu ada lagi Romo, mungkin di tingkat yang lebih luas lagi di wilayah dan lain-lain. Ya, gereja pertama-tama ingin hadir sebagai komunitas basis, penekanannya lebih pada lingkungan dan secara berjenjang memberikan kontribusi yang juga lebih luas. Kita bersyukur bahwa saat ini di negara kita civil society, masyarakat sipil itu cukup kuat.
dengan bantuan teknologi informasi, Ya, semua orang bisa speak up, bisa bicara dengan statusnya di media sosial dan ya, segala macam. Nah tentu ini juga jadi kesempatan buat kita untuk menghadirkan kedamaian, tidak terlibat dalam hoax. justru malah membantu memerangi hoax ya, Iya, Romo. iya itu Ya, misalnya ya, dan banyak hal yang bisa kita pikirkan sebagai kreativitas. Pasti apa yang menjadi kekuatan di lingkungan A beda dengan lingkungan B, ya, juga demikian karunia di paroki A pasti juga berbeda dengan di paroki B dan sebagainya. ya. Jadi dengan ciri khas masing-masing di paroki masing-masing, di lingkungan masing-masing, diharapkan juga bisa membantu untuk lebih memperkaya begitu ya, Romo, Ya, dan ya, saling mendukung satu sama lain. ya, Ya, baik Romo. Dan tanpa terasa kita juga sudah hampir berada di penghujung, Romo. Namun ya. sebelumnya, mungkin Romo ada ingin menyampaikan pesan secara keseluruhan bagi inspirasi kami pada hari ini. Baik. Para gembala baik dan murah hati, Tuhan kita adalah Tuhan yang makasih dan maha rahim, yang kehadirannya sungguh meneguhkan perjalanan hidup kita. Yesus dengan seluruh pengajaran, perkataan, perbuatannya menghadirkan Bapa yang peduli, Bapa yang sungguh mengasihi. Juga halnya dilakukan oleh Paulus, juga pasti rasul-rasul yang lain. Paulus terinspirasi dari sikap Yesus, dia melaksanakan cinta kasih pastoral sedemikian rupa. Panggilan yang sama juga adalah panggilan kepada saya dan Anda, panggilan kepada kita semua para gembala baik dan murah hati untuk mewujudkan cinta kasih pastoral dalam hidup keseharian, baik di keluarga, di masyarakat, maupun di gereja, dengan keyakinan iman bahwa Tuhan akan menyertai kita. Sama seperti Tuhan mendampingi, mendidik, menyertai para rasul sampai kepada gereja perdana, sampai dengan kita. Demikian kita yakin Tuhan senantiasa menyertai gereja kita, menyertai masyarakat kita, keluarga kita, sampai akhir zaman. Semoga kita masing-masing bisa semakin menghadirkan diri dan menjadi tanda kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, Romo. Terima kasih, Romo Adi. Para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Listener, demikianlah tadi yang telah kita peroleh inspirasi pewartaan dari bacaan yang kita renungkan pada hari ini di hari Jumat 12 Mei 2017 yang merupakan pekan keempat Paskah. Namun sayang sekali waktu jua yang harus memisahkan perjumpaan kita. Kita akhiri perjumpaan kita melalui Oase Rohani Katolik. Dan Romo Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Dan saat ini mari kita sama-sama siapkan diri kita buka hati kita untuk berdoa penutup. Kemudian kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Adi. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya dengan iman kepadamu kami sampai kepada Bapa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang menerangi budi, pikiran dan hati kami untuk meresapkan firman-Mu yang menjadi pegangan utama dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat, penyertaan dan perlindungan yang boleh kami alami masing-masing dan dialami oleh keluarga-keluarga kami. Dan dengan rendah hati kami juga mohon penyertaan-Mu untuk hari ini pada para pemirsa dan pendengar, pada para gembala baik dan murah hati dimanapun mereka berada. Semoga seluruh umat beserta dengan keluarga-keluarga juga senantiasa mengalami kasih penyertaan dan perlindungan-Mu. Bapa yang makasih, jadikanlah kami murid-murid yang semakin setia mewartakan kabar gembira. Jadikanlah kami murid-murid yang semakin setia menjadi garam dan terang dunia, sehingga orang lain yang melihat kami bisa bersyukur karena Engkaulah Allah dan Bapa kami. Bunda Maria, sertailah kami agar kami semakin setia mengikuti putramu dan menjadi berkat bagi masyarakat.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita dalam kegiatan dan rencana hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Mari amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.